Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan kita. Haleluya, sungguh suatu sukacita yang luar biasa di pagi hari ini. Di akhir bulan Juli kita bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara melalui layanan live streaming. Walaupun jarak memisahkan kita, tapi kasih Tuhan selalu menyertai kita, amin. Dan kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan hatimu, pikiranmu, jiwamu. Kita mau menyenangkan hati Tuhan kita. Sebab hanya Dia satu-satunya Allah yang layak kita sembah dan kita tinggikan. Engkau sungguh baik bagi kehidupan kami Tuhan. Haleluya, Bapa yang baik, Bapa yang setia. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu Tuhan. Saya jemput kita semua boleh bangkit berdiri. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima pujian dan penyembahan kami Tuhan. Di hari Minggu, hari yang baru ini kembali ya Tuhan, kami datang beribadah kepadamu. Kami datang dalam hidup kami, menyembah hidup kami, untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan dalam ibadah ini ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan ampuni setiap salah dan dosa kami sepanjang sepekan yang telah berlalu. Banyak hal yang kami lakukan mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami datang ya Tuhan ingin memberi hidup kami, kuduskanlah kami. Sehingga pujian penyembahan kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Dan kami akan kuduskan ibadah ini. Dan kami akan habiskan ibadah ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua kemuliaan dan keagungan
sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi katakan, oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi katakan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari berikan tepuk tangan bagi Raja kita. Mari kita sembah Dia, agungkan namanya, tinggikan nama Yesus Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, tidak ada Allah lain seperti-Mu Bapa. Engkau Allah yang setia, Allah yang luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Mari naikkan ucapan syukurmu bagi Tuhan. Katakan terima kasih Yesus, sebab namamu besar, namamu mulia, namamu perkasa Tuhan. Kami bangga Tuhan memiliki Allah seperti-Mu. Oh Jesus. Sebab namamu besar Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Yes Lord, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah naikkan pujian ini, kita agungkan Yesus. Katakan, sebab Kau besar, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi, lebih lagi katakan, sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada yang seperti-Mu, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab namamu besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti, tiada yang seperti-Mu, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar,
memiliki Allah seperti-Mu Bapa. Di pagi hari ini Tuhan, kami umat-Mu, setiap umat-umat yang ada di rumah, kami siap beribadah untuk-Mu Tuhan. Berkati ibadah Tuhan hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hanya di dalam nama Yesus, inilah doa kami dan kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat dulu dong buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita percaya, kita bangga punya Tuhan yang hebat. Amin. Badai apapun yang saudara hadapi hari ini, percaya bahwa Tuhan yang menolong kita, hanya Tuhan yang melindungi kita semua. Amin. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan. Come on. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Yang baru bergabung pagi hari ini, yang baru join, saya undang kita semua boleh bangkit berdiri, letakin handphonenya di meja, sama-sama kita memuji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, katakan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah sekali lagi kita naikkan pujian ini, katakan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Saya yakin dan percaya pagi hari ini ada sukacita yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Amin. Yang bersorak-sorak bagi Tuhan, boleh sorakan. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini dengan imanmu. Katakan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah sekali lagi ya, lebih dahsyat lagi. Mari jemaat Tuhan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah. Mari jemaat Tuhan yang bersuka cita. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung. Sekali lagi katakan. Ya Yesus gunung batu di dunia, oh, di dunia, yeah. Di dunia, tempat berlindung. Saya yakin jemaat Tuhan, mari sama-sama katakan. Ya Yesus gunung batu di, sambil bertepuk tangan, come on. Di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat sekali lagi ya, masih jemaat Tuhan, mari sama-sama. Ya Yesus gunung batu di dunia, come on. Di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat. Sekali lagi mari bersama-sama nyanyikan pujian ini. Ya Yesus gunung batu di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Katakan tempat berlindung, tempat berlindung yang teguh. Sekali lagi ya, sama-sama. Tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Oh yeah. Mari jemaat Tuhan yang bersuka cita boleh sorakan. Kita mau lebih lagi buat Tuhan kita, sebab kita punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Great is our God. Come on. Mari sama-sama bertepuk tangan. Hey, hey, hey. Hey. Pelukis
pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa-Mu Tuhan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, Tuhan kan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Mari jemaat Tuhan katakan, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Katakan, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa-Mu Tuhan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Come on, say, oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, Tuhan dan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Mari sama-sama bertepuk tangan bagi Raja kita. Kita percaya Allah kita dahsyat dan luar biasa, amin. Sebab kita percaya Dia Allah yang hebat, Allah yang mulia, Allah yang agung namanya. Come on. Kami bangga Tuhan memiliki Allah seperti-Mu. Hey. Terima kasih Tuhan. Mari dengan iman percaya-Mu, kita dengan pujian ini, dengan segenap hati, mari jemaat Tuhan katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti. Sekali lagi ya, lebih dahsyat lagi, dengan segenap hatimu katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Come on everybody say, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great. Datanglah dan berkata, come on say, datanglah dan berkata, dan kuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is. Mari sekali lagi nyatakan, great is our God. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua bersuka cita, amin. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang di rumah dipersilakan duduk kembali. Haleluya, semua bersuka cita, amin.
Amin. Dan kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Okni. Dan kita akan masuk dalam hadirat Tuhan kembali. Dan mari jemaat Tuhan siapkan hatimu. Kita masih mau menyenangkan hati Tuhan kita. Sebab kita percaya apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita tahu Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya sungguh luar biasa bagi hidup kita. Dan mari jemaat Tuhan, dengan segenap hatimu kita mau naikkan pujian ini. Dan kita mau nyanyikan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya. Mari dengan iman percaya, katakan Kau berfirman, dan sembuhkanku. Katakan Kau bersabda Tuhan dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya. Saya nyebut kita semua boleh bangkit.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau menyertai kami Tuhan sepanjang hidup kami. Engkau menjaga kami sepanjang hidup kami Tuhan. Kami dalam keadaan sehat. Kami dalam keadaan kuat karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Di siang hari ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami telah memuji Engkau Tuhan, kami telah menyembah Engkau Tuhan. Saatnya Tuhan kami duduk diam, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang akan disampaikan bisa memberkati kehidupan jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah di minggu terakhir di bulan Juli ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampunilah segala dosa kami Tuhan. Sucikan kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan. Agar supaya kami layak untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau urapi hamba, Engkau berkati hamba Tuhan. Agar supaya apapun yang keluar dari mulut bibir hamba, semua berasal daripada Tuhan. Dan semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita duduk, kita angkat Alkitab kita tinggi di atas kepala. Sama-sama kita ucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah Juru Selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan buat tim profetik silakan kembali. Terima kasih untuk sudah memimpin puji-pujian dan penyembahan pada siang hari ini. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena hari Minggu ini adalah hari Minggu terakhir di bulan Juli. Tanpa kita sadari, kita sudah melewati tahun 2021 sudah 7 bulan ya, sudah hampir 7 bulan. Dan kita akan masuk ke bulan yang ke-8. Tanpa kita sadari, pandemi sudah kita lewati setahun lebih ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kita percaya, kita umat Tuhan, kita tetap bersyukur karena kita tetap sehat, kita tetap kuat karena Tuhan ya. Apapun pergumulan kita, apapun masalah kita percaya, kita semua sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, kita akan bisa melewati karena ada Tuhan bersama-sama dengan kita, karena ada Yesus Juru Selamat kita, karena ada Roh Kudus yang selalu menuntun dan membimbing kita serta memberikan penghiburan buat kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Di hari Minggu ini, di hari Minggu terakhir di bulan Juli, hari ini saya akan membawakan khotbah dengan tema badai pasti berlalu. Wow. Badai pasti berlalu. Tema ini kita mengingat lagu yang dulu-dulu ya Bapak Ibu. Mungkin yang masih muda lupa atau belum pernah dengar. Tapi bagi kita atau seumuran dengan saya dulu sudah mendengar. Dan sekarang memang ada yang menyanyikan. Dan anak-anak kecil sekarang juga mereka agak tahu gitu ya. Badai pasti berlalu, itu ada lagunya. Tapi bukan itu yang kita akan bahas Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kita akan membahas sebagai orang percaya bagaimana kita akan menghadapi badai itu agar supaya bisa berlalu dari kehidupan kita tanpa mengurangi sukacita kita. Nah hari ini kita pembacaan Alkitab kita ambil di dalam Lukas 8 ayat 22 sampai dengan 25. Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Saya bacakan buat kita semua. Ayat 22.
pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu berkatalah mereka, ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Ayat 25. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya? Demikianlah pembacaan Alkitab. Kita percaya cerita di dalam Lukas 8 ayat 22 sampai 25 kita mengetahui bahwa angin ribut diredahkan. Di saat itu murid-murid ketakutan ya Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mereka tidak mengerti, mereka tidak mengenal Yesus, padahal itu Yesus adalah guru mereka ya. Di sini disampaikan bahwa murid-murid ketakutan dan heran dan mereka berkata, siapakah gerangan orang ini? Padahal itu adalah guru mereka yang setiap hari bersama-sama dengan mereka. Tapi mereka tidak mengetahui. Di sini ditegaskan berarti murid-murid Yesus belum mengerti siapa sebenarnya Yesus. Walaupun mereka sebagai murid-murid Yesus yang setiap hari berada bersama dengan Yesus. Nah, di dalam kitab Lukas ini yang kita baca tadi, sedikit kita akan berbicara siapa Lukas yang dimaksud, yaitu Lukas itu adalah penulis kitab Lukas sendiri. Dia adalah seorang dokter medis ya, dia berpendidikan dan dia adalah yang kita ketahui bahwa Lukas adalah kawan seperjalanan Paulus di saat Paulus melayani ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Lukas juga disebut sebagai petobat Yunani. Jadi dia satu-satunya orang yang bukan Yahudi, orang yang bukan Yahudi yang menulis kitab di dalam Alkitab. Jadi satu-satunya yang bukan Yahudi adalah Lukas. Dia bukan orang Yahudi yang menulis kitab di dalam Alkitab kita yang setiap hari kita baca, setiap hari minggu kita renungkan. Nah, di situ salah satu penulis Alkitab itu adalah Lukas. Dia bukan orang Yahudi. Salah satu dari antara sekian yang menulis kitab-kitab di dalam Alkitab kita. Nah, Lukas 8 ayat 25 sampai 22 sampai dengan 25 ini adalah pelayanan Yesus di Galilea. Salah satu pelayanan Yesus di Galilea ya. Kalau kita baca Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes di situ ada ya. Nah, sini kita baca untuk Lukas dan dikatakan bahwa Lukas 8 ayat 22 sampai 25 adalah salah satu pelayanan Yesus di Galilea atau yang suka disebut demonstrasi kuasa ilahi Yesus. Jadi tentang Lukas 2 ayat 22 sampai 25 adalah demonstrasi kuasa ilahi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali lagi kita kepada tema kita. Tema kita yaitu badai pasti berlalu. Ini mengajarkan kita supaya sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, apapun masalah kita, apapun badai kita, kita harus kuat. Dan kita harus mengetahui apa yang harus kita lakukan agar supaya badai yang ada dalam hidup kita, pergumulan, masalah, persoalan yang kita hadapi akan kita lewati, akan kita alami dengan pertolongan Tuhan, dengan selalu bertekun kepada Tuhan, kita pasti akan melewati badai atau persoalan hidup di dalam kehidupan kita setiap harinya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, badai pasti berlalu. Artinya setiap masalah, setiap persoalan, setiap penderitaan yang kita alami ada kata batasnya, pasti ada akhirnya ya. Jadi
ada akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Badai pasti berlalu. Berarti persoalan, pergumulan, penderitaan akan berlalu, akan berhenti. Itu artinya badai pasti berlalu. Atau juga masalah kehidupan kita pasti akan berhenti. Jadi badai pasti berlalu. Masalah, persoalan, penderitaan dalam kehidupan kita pasti ada masanya untuk berhenti. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah Bapak Ibu Saudara mau setiap hari ada badai? Pasti tidak kan Bapak Ibu. Saya juga tidak mau kalau tiap hari ada badai ya. Nah, hari ini kita akan membahas apa dan bagaimana kita akan menghadapi badai dalam kehidupan kita. Setiap manusia pasti pernah mengalami badai. Setiap manusia pasti pernah mengalami persoalan, penderitaan, baik anak kecil, anak remaja, orang dewasa, orang tua, semuanya. Pasti kita pernah mengalami badai kehidupan. Kita semua pasti mengalami pergumulan, persoalan, penderitaan dalam hidup kita. Tidak dipungkiri Bapak Ibu Saudara sekalian ya, mau badai kecil, mau persoalan kecil itu namanya badai ya. Mau badai sebesar apapun sama, itu namanya juga badai. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan bahas pertanyaannya begini. Bagaimana kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya menghadapi badai dalam kehidupan kita? Bagaimana kita sebagai orang percaya menghadapi badai dalam kehidupan kita? Bagaimana kita sebagai orang percaya menghadapi persoalan, menghadapi masalah, menghadapi pergumulan yang ada dalam kehidupan kita? Ya, kita sebagai orang percaya harus tahu. Jangan kita sebagai orang percaya sama dengan dunia ini, ya. Kita harus berbeda dengan mereka karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, cara yang bisa kita orang percaya lakukan dalam kita menghadapi badai, ada beberapa cara yang bisa kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, caranya yaitu kita harus percaya pada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita harus percaya kepada Tuhan segenap hati kita. Di dalam Yesaya 59 ayat 1 berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Wow, luar biasa ayatnya. Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Jadi yang pertama, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan setengah-setengah. Jangan mentang-mentang kita sudah orang Kristen dari kecil, dari kandungan ibu kita sudah Kristen. Tapi sampai saat ini Kristen itu hanya sebagai penanda Alkitab kita, agama kita di dalam KTP kita. Dan kita tidak pernah percaya sepenuh hati kepada Tuhan. Kita masih setengah-setengah ya. Kita mengetahui contohnya Nuh. Nuh seorang yang kaya, harta bendanya. Tapi dia melewati badai, dia melewati penderitaan. Tapi dengan ketaatan, dengan cara Nuh tetap berpercaya kepada Tuhan. Pada akhirnya, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Nuh diberkati oleh Tuhan 2 kali lipat harta bendanya dari sebelumnya dia menderita. Nah itu sebagai contoh buat kita bahwa kalau kita sedang menghadapi masalah, kalau kita sedang menderita, kita tetap percaya pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu melindungi kita. Tuhan yang selalu ada di setiap kehidupan kita, masalah kita. Kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, itulah jalan keluar ya. Kita percaya saat kita menghadapi badai, kesulitan, tetapi itu bukannya Tuhan tidak mengasihi kita.
Kalau kita saat ini sedang menghadapi atau mengalami pandemi, bukan karena Tuhan tidak suka pada kita, bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, bukan itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi dengan kita menderita, kita mengalami badai, kita ditempa oleh Tuhan agar kita semakin kuat kepada Tuhan. Agar supaya kita sebagai umat Tuhan, kita lebih percaya penuh kepada Tuhan. Dengan segenap hati kita, dengan segenap apapun yang kita miliki, kita percaya hanyalah Tuhan satu-satunya yang bisa menolong kita. Hanyalah Tuhan satu-satunya yang akan memberikan jalan keluar buat badai kita, buat permasalahan kita. Nah, untuk itu hari ini bersama-sama kita mendengarkan bahwa kita menghadapi badai atau masalah kita. Pertama, kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Apakah kita semua sudah percaya sepenuh hati kita kepada Tuhan? Itu semua ada dalam jawaban hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Hanya Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan yang mengetahui apakah kita sudah percaya penuh kepada Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan akan selalu bersama dengan kita dalam kita melewati kehidupan kita. Sewaktu kita menangis, tangan Tuhan sendiri yang menampung air mata kita. Tangan Tuhan sendiri yang menampung air mata kita. Sehingga dengan Tuhan menyertai kita, ada kelegaan, ada mujizat yang Tuhan berikan buat kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, harus kita ingat bahwa salah satu atau poin pertama yang harus kita lakukan dalam kita menghadapi badai, agar supaya badai cepat berlalu dari kehidupan kita. Satu yaitu percaya Tuhan dengan segenap hati kita. Karena Tuhan adalah penolong kita dan pemilik kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, tadi kita telah mendengarkan puji-pujian ya. Saya sangat senang dengan lagu Badai Badai Topan Menderu ya. Badai Topan Dunia. Saya sangat senang lagunya. Dan ini adalah contoh bahwa sebagai umat percaya, apapun masalah kita, apapun badai kita, Tuhan pasti akan selalu menolong kita. Tuhan akan selalu melindungi kita. Asalkan kita percaya penuh kepada Tuhan. Tidak setengah-setengah, tidak main-main. Karena Tuhan juga tidak mau main-main dengan kita. Tuhan fokus kepada kita. Kalau kita percaya pada Tuhan dengan sepenuh hati kita, pasti ada hal-hal yang baik yang akan kita terima daripada Tuhan. Amin. Jangan hanya kita mau menerima yang terbaik, tapi kita juga sebagai umat Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita juga harus penuh hati percaya kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara kita menghadapi badai dalam kehidupan kita? Yang kedua, kita harus yakin dan percaya bahwa Roh Kudus adalah penolong dan penghibur kita. Yang kedua adalah yakin dan percaya Roh Kudus adalah penolong kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 26 berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi di sini kita diingatkan jika kita sedang menghadapi masalah, jika kita sedang menghadapi badai, mari kita percaya bahwa ada Roh Kudus yang akan selalu menolong kita. Ada Roh Kudus yang selalu menghibur kita di saat kita sedang bersedih, di saat kita sedang merasakan hal yang tidak baik. Kita percaya bahwa Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudus adalah penolong kita, Roh Kudus adalah penghibur kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus atau Roh kebenaran di mana Allah benar-benar tinggal di dalam diri kita, umat manusia, yang menunjukkan sebagai penolong yang menunjukkan jalan kebenaran kepada manusia dan memberi penghiburan atas segala persoalan hidup orang percaya. Jadi di sini kita diingatkan bahwa Roh Kudus atau Roh kebenaran di mana Allah benar-benar diam dalam hati kita, orang percaya, umat Tuhan sebagai penolong yang akan menunjukkan jalan kebenaran kepada manusia dan memberikan penghiburan di saat kita dalam kesesakan, di saat kita dalam kesedihan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat poin yang kedua yang harus kita lakukan supaya badai segera berlalu dari kehidupan kita.
yaitu kita yakin dan percaya Roh Kudus adalah penolong kita, ya. Karena setiap kita manusia pasti butuh pertolongan, ya. Dari anak kecil, dari orang dewasa, orang kaya, orang miskin, orang yang berpendidikan, orang yang tidak berpendidikan, pasti kita perlu pertolongan. Kita lahir, kita ditolong orang. Kita hidup, menjalankan kehidupan, kita ditolong orang. Kita juga pergi, kita meninggal, kita pasti ditolong orang juga, ya. Jadi kita harus sadar bahwa kita sebagai manusia butuh pertolongan. Nah, untuk itu di sini kita diingatkan bahwa kita harus yakin dan percaya bahwa Roh Kudus itu adalah penolong kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita sebagai anak yatim. Maka Allah mengutus Roh-Nya supaya iman kita tetap kuat dan tetap bertahan dalam menghadapi badai atau masalah hidup kita, ya. Di sini kita diingatkan juga bahwa Roh-Nya membuat kita tidak takut menjalani badai. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Wow. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Berarti kalau kita mau dipimpin, berarti kalau kita yakin dan percaya bahwa Roh Kudus adalah penolong kita, berarti kita adalah anak Allah. Anak Allah yang setia, ya. Di dalam Roma 8 ayat 14 itu berkata bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kita semua pasti mau disebut sebagai anak Allah, ya. Sebagai anak Allah. Kita sebagai siapapun pasti kita mau disebut anak Allah. Kita sebagai anak Bapa kita sudah sangat bangga, apalagi kita sebagai anak Tuhan, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Wow, sukacita, ya. Saya bangga memiliki Tuhan. Saya bangga menjadi anak Allah, ya. Itu harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Nah, jadi untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun kita dalam pergumulan, walaupun kita dalam masalah, dalam badai, tapi kita percaya Roh Kudus adalah penolong kita. Amin. Haleluya. Yang ketiga, cara kita untuk menghadapi badai atau permasalahan dalam hidup kita. Yang ketiga, kita percaya Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Kita percaya Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Yesaya 43 ayat 11 berkata, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Luar biasa, ya. Kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang percaya harus bangga. Dan harus percaya bahwa hanya Yesus satu-satunya juru selamat yang ada di dunia ini. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Hanya melalui Yesus kita bisa selamat, tidak ada yang lain. Bukan kita selamat karena jabatan kita, karena pekerjaan kita, karena harta kita di dunia. Tidak ada artinya kalau di dalam diri kita tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, poin yang ketiga, hal yang harus bagaimana kita menghadapi badai atau masalah, yaitu kita harus percaya, kita yakin bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Banyak kita jumpai di dalam dunia ini karena jabatan, karena pekerjaan, karena jodoh juga. Mereka tidak mengakui Tuhan sebagai juru selamatnya. Orang Kristen. Kamu percaya Tuhan, percaya. Tapi di saat dihadapi sesuatu yang hal-hal yang tentang pekerjaan, tentang apa itu, dia tidak mengakui bahwa Tuhan adalah juru selamat satu-satunya dalam hidupnya. Dia menyangkal diri. Cuman karena jabatan, cuman karena harta, cuman karena jodoh. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini hari ini kita diingatkan, apapun permasalahan kita, apapun yang kita alami, apapun badai yang kita hadapi, dalam kita menghadapi semuanya, kita harus berkata, hanya Tuhan adalah juru selamat kita, hanya Yesus Kristus juru selamat pribadi kita, tidak ada yang lain. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan karena kita mau naik jabatan, kita tidak mau bilang, oh saya orang Kristen,
Saya umat Tuhan, saya orang percaya. Tidak boleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Dimanapun kita berada, di perkumpulan apapun kita, di pergaulan kita. Kita harus menyatakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Kita harus menjadi terang dan garam dunia. Jangan kalau kita lagi bersama-sama dengan orang lain, kan kita diem. Kita mengikuti. Ya, tapi seharusnya dimanapun kita berada, kita harus mengakui bahwa hanya Tuhan, hanya Kristus adalah juru selamat yang bisa menyelamatkan kita umat manusia. Alkitab mengatakan bahwa barang siapa kepada Kristus tidak akan mengalami kebinasaan, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Ya, kalau kita menyatakan bahwa Yesus sebagai juru selamat kita, kita sebagai orang percaya, kita akan mengalami hidup yang kekal. Sebagai orang percaya yang sudah ditebus dosanya oleh Yesus di kayu salib, tugasnya saat ini adalah mengerjakan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Menjadikan terang dan garam dunia, ya, buat orang-orang yang ada sekitar kita. Karena keselamatan akan hilang jika kita tidak ada di jalan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini marilah dimanapun kita berada, apapun keadaannya, dalam kita menghadapi masalah badai, kunci yang ketiga, kita percaya Yesus Kristus adalah juru selamat kita pribadi. Kristus Yesus adalah satu-satunya sang juru selamat, tidak ada yang lain. Harus itu dalam pikiran kita, tidak ada yang lain. Bukan harta kita, bukan mobil kita, bukan rumah kita. Tapi hanya Tuhan juru selamat kita. Harta kita tidak pernah menyelamatkan kita. Tapi hanya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita yang bisa menyelamatkan kita. Yesus Kristus adalah gunung batu di dunia dan tempat perlindungan yang teguh. Amin. Haleluya. Yang keempat, bagaimana cara kita menghadapi badai dalam kehidupan kita. Yang keempat adalah kita harus berpedoman pada firman Allah. Firman Tuhan harus menjadi pedoman dalam hidup kita. Ya, di dalam Ulangan 6 ayat 17 berkata, haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Jadi di sini, di hari Minggu yang terakhir di bulan Juli, kita diingatkan, jika kita menghadapi masalah, jika kita menghadapi badai, jika kita mengalami pencobaan, penderitaan, kita harus melakukan firman Tuhan. Dan kita harus melakukan kehendak Tuhan. Kita selalu menjalankan kehidupan berpedoman kepada firman Tuhan. Tidak miring ke kiri, tidak miring ke kanan, kita harus lurus saja. Ya. Tidak melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suka, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan Alkitab kita. Alkitab ini kita adalah sangat luar biasa, ya. Kita harus membaca, kita harus memahami firman Tuhan, kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam dalam kehidupan kita. Jika kita mengalami masalah, jika kita mengalami badai, kita baca firman. Kita baca firman Tuhan, kita baca Alkitab, pasti ada kelegaan dalam kehidupan kita. Pasti akan ada jalan keluar dalam badai yang kita hadapi saat ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lagi bermasalah, kita lagi pergumulan berat, jangan kita membaca novel, jangan kita membaca cerpen, ya, tapi kita baca firman Tuhan. Dan hiduplah menurut firman Tuhan. Biarlah hidup kita berpedoman selalu pada firman Tuhan, ya. Karena Alkitab ini sentralnya Allah, ya. Apa dan siapa Allah, semuanya ada di dalam Alkitab ini. Ya, saat ini dimanapun kita berada, kita tidak perlu bawa Alkitab di dalam HP kita, ada Alkitabnya. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bisa membaca Alkitab. Kita sedang menunggu untuk meeting mungkin ya. Kita sedang menunggu untuk bekerja. Ambil waktu kita membaca Alkitab. Ya. Dalam masalah kita, dalam pergumulan kita baca Alkitab. Pasti ada jalan keluar yang akan kita dapatkan. Kita ingat cerita tentang Yusuf. Yusuf yang hidupnya
berpedoman pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Walaupun dia mengalami badai, walaupun dia mengalami sesuatu yang tidak baik dari saudara-saudaranya, tapi akhirnya apa yang terjadi? Karena Yusuf berpedoman pada firman Tuhan, dia diangkat oleh Tuhan. Dia menjadi Perdana Menteri Mesir. Mungkin kita saat ini di dunia ini, kita tidak pernah berpikir, saya harus menjadi pengusaha. Tapi itulah Tuhan kita. Jika kita mau berusaha, kita mau maju, pasti akan mendapatkan hal yang terbaik. Asalkan kita harus hidup berpedoman pada firman Tuhan. Kita tidak berpedoman dengan yang lain, tapi kita hidup berpedoman pada firman Tuhan. Firman Tuhan, Alkitab ini adalah pedoman kehidupan kita. Alkitab ini akan memberikan jalan keluar apa masalah kita. Baca Alkitab agar supaya kita mengerti. Kalau saya lagi sedih, saya harus ngapain? Kalau saya lagi kekurangan ekonomi, saya harus ngapain? Pasti dengan kita membaca Alkitab, kita berdoa, Tuhan akan berikan jalan keluar. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ingat bahwa poin yang keempat, cara menghadapi badai adalah kita harus selalu menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Dalam setiap kehidupan kita harus didasari oleh firman Tuhan. Melakukan suatu pekerjaan harus berdasarkan firman Tuhan, ya. Kalau kita saat ini dalam pekerjaan kita, di dalam kantor kita, kita sedang menjadi kepala, ya. Kita jangan lupa diri, ya. Kalau kita hidup selalu berpedoman pada firman Tuhan, tidak akan terjadi korupsi. Kita tidak akan pernah melakukan korupsi dalam pekerjaan kita. Karena kita selalu diingatkan bahwa itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini poin yang keempat, kita menghadapi badai kehidupan, kita harus menjadikan firman Tuhan adalah pedoman dalam kehidupan kita. Badai atau masalah akan selalu ada, tapi kalau kita tetap berpedoman kepada Tuhan, pasti akan ada jalan keluarnya. Pasti akan ada petunjuknya. Kita sedang susah, kita membaca firman Tuhan, kita berdoa, pasti akan ada jalan keluarnya. Kita harus memiliki gaya hidup yang selalu berpegang pada firman Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kelima, hidup kita harus ada ketaatan. Ya, hidup kita harus ada ketaatan karena ketaatan adalah mutlak dalam kehidupan kita. Keluaran 24 ayat 12 berkata, Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan berikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Musa dalam ketaatannya, walaupun dia mengalami badai, mengalami masalah, dikejar-kejar oleh Firaun, tapi karena ketaatannya, Musa diangkat Tuhan. Musa diberkati Tuhan. Ya, Ayub dalam ketaatannya juga. Tadi sudah kita katakan bahwa karena ketaatan Ayub, walaupun dia kehilangan harta bendanya, tapi karena dia taat, Tuhan menggantikan dan memberikan double portion buat Ayub. 2 kali lipat dari harta miliknya sebelum dia menderita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kita berpikir, waduh saya terlalu menderita, saya terlalu banyak persoalan, saya tidak bisa ngapa-ngapain. Jangan begitu Bapak Ibu, taat saja, jalani saja. Ya, karena badai, karena permasalahan, karena penderitaan yang kita alami, pasti akan kita lalui. Karena Tuhan berjanji masalah yang kita hadapi tidak akan pernah tidak sesuai dengan kemampuan kita. Contoh Ayub. Dia menderita, tapi Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan mengganti hartanya 2 kali lipat. Ketaatan kita adalah kunci kita sehat. Ya, di saat ini, saat COVID-19, kita harus taat pada pemerintah. Pemerintah suruh di rumah. Sekolah dari rumah, kerja dari rumah.
kuliah dari rumah, kita harus taat. Kalau kita keluar ada kepentingan, harus pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan. Itu adalah suatu ketaatan. Nah, itu ketaatan agar supaya kita tetap sehat, ya. Bagaimana kita mau taat kepada Tuhan, tetapi kepada pemerintah kita juga kita tidak pernah taat. Kepada diri kita sendiri kita tidak pernah taat. Ya, hari ini diingatkan bahwa walaupun kita mengalami badai, walaupun kita mengalami masalah, kita harus tetap taat. Karena ketaatan kita, dengan ketaatan kita, Tuhan akan memberikan jalan keluar buat kita. Ketaatan kita membawa kita hidup penuh damai. Masalah kita, problema kita, badai kita, mengucap syukur aja. Karena kita percaya dan kita mengucap syukur, taat mengucap syukur, Tuhan pasti mendengar pergumulan kita, masalah kita. Ya, taat saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena dengan ketaatan kita juga dijauhkan dari jebakan-jebakan iblis. Kita dijauhkan dari nafsu duniawi. Ya, kita tidak melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kita menghadapi badai, dalam kita menghidupi masalah, persoalan hidup, penderitaan hidup, tetap taat, ya. Karena dengan ketaatan kita akan mendapatkan jalan keluar dalam kehidupan kita. Ketaatan juga akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Kalau kita tidak taat, kita menghadapi masalah, kita sudah mengeluh, kita sudah ngambek pada Tuhan. Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, tapi kenapa hidup saya tetap begini? Tuhan, saya sudah berusaha, tapi kenapa usaha saya tidak pernah jalan dengan baik? Di sini kita diingatkan, tetap taat. Taat kepada Tuhan, taat kepada pemerintah, taat kepada diri sendiri. Itu adalah salah satu jalan keluar kita menghadapi badai. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Yang terakhir, cara kita menghadapi badai dengan cara hidup kita harus ada kasih. Di dalam hidup kita harus selalu ada kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi di sini kita diingatkan bahwa dalam kita menghadapi badai, hidup aja dengan kasih. Orang marah kepada kita, orang menegur kita, harus punya kasih. Oh, dia menegur saya, berarti ya saya salah. Ya, penuh kasih aja. Tidak usah membangkang, tidak usah marah-marah gitu ya. Karena di sini kita diingatkan bahwa poin yang keenam dalam kita menghadapi badai kehidupan kita, hidup kita harus memiliki kasih. Karena kalau hidup kita memiliki kasih, apapun yang terjadi, pergumulan kita, badai kita akan tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Ada kasih dalam kehidupan kita. Tidak ada rasa dendam. Orang mengecewakan kita. Orang membuat kita tidak enak. Tidak usah dendam, kasihilah musuhmu. Di dalam Alkitab, firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu dan doakanlah mereka. Luar biasa Alkitab kita ya. Orang duniawi tidak mungkin. Orang yang sudah membuat saya marah, mengecewakan saya. Pasti mereka bilang, ngapain saya doain? Biarin aja dia sampai mampus di situ. Ya, itu orang duniawi. Tapi kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, dalam hidup kita harus ada kasih. Dalam kita melewati pergumulan, kita melewati badai, harus ada kasih dalam hidup kita. Agar supaya hidup kita penuh dengan sukacita, hidup kita penuh dengan semangat, jangan marah-marah, jangan emosi. Ya, jadi di sini kita diingatkan bahwa poin yang keenam adalah bahwa hidup kita harus ada kasih. Kita menghadapi badai dan masalah harus dengan kasih. Jika kita sedang ada masalah atau badai, kita akan menghadapi badai itu masalah dengan contohnya. Jika kita melihat orang lain yang kekurangannya, padahal kita sendiri juga sangat memerlukan apa yang kita punya. Tetapi karena hidup kita penuh dengan kasih, kita memberikan, kita membantu.
nantilah saya gimana, yang penting orang yang sangat memerlukan saya bisa bantu dulu. Itu karena dalam hidup kita ada kasih. Tapi kalau tidak ada kasih, ngapain gue juga kekurangan, masa gue bantu lu, ya kan? Itu orang duniawi. Tapi sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kalau hidup kita penuh dengan kasih, orang minta tolong pada kita, walaupun kita juga saat itu lagi sangat memerlukan apa yang kita punya. Dengan kasih kita memberikan. Karena kita percaya apa yang kita punya, orang lain juga harus. Yang semua daripada Tuhan, ya. Kita kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, poin yang kelima, poin yang keenam, kita harus memiliki kasih. Kesimpulannya, dalam tema kita, badai pasti berlalu, yang pertama adalah tidak ada seorang pun dari kita manusia di muka bumi ini yang tidak pernah mengalami badai, tidak pernah mengalami masalah, tidak pernah mengalami penderitaan. Tapi sebagai anak Tuhan, kita diingatkan bahwa kita harus kuat. Kita harus berpedoman kepada kehendak Tuhan dan memiliki sikap yang benar. Jika badai menerjang hidup kita, mari kita sebagai orang percaya, kita harus percaya penuh kepada Tuhan. Kita harus menyatakan Roh Kudus sebagai roh kebenaran dan akan menolong dan menghibur kita. Kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat kita satu-satunya. Dan firman Tuhan adalah pedoman hidup kita. Karena harus ada ketaatan dalam kehidupan kita. Dan kasih. Karena kasih merupakan salah satu landasan hidup kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan. Di siang hari ini Tuhan, kami telah selesai. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini, badai, persoalan, penderitaan, masalah, pergumulan bisa kami hadapi dan akan segera berlalu dari kehidupan kami. Biarlah dalam kami menghadapi badai, kami selalu percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kami selalu percaya Roh Kudus adalah penolong dan penghibur kami. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat kami pribadi. Tiada yang lain yang bisa menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya dengan kita berpedoman pada firman Tuhan, hidup kita akan diberikan jalan keluar dalam menghadapi badai. Hidup kita harus taat. Harus taat kepada Tuhan, harus taat pada pemerintah dan taat pada diri sendiri. Hidup kita harus memiliki kasih dalam kita menghadapi badai persoalan penderitaan dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, biar kami hidup dalam kasih. Karena kasih adalah salah satu dasar kehidupan orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hamba telah selesai berbicara. Tapi hamba percaya Roh Kudus yang akan menolong, Roh Kudus yang menghibur jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Agar supaya mereka bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Mereka bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan mereka akan menjadi terang dan garam dunia. Mereka akan selalu menyatakan pada seluruh dunia bahwa Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat yang akan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, kita semua pasti diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memberikan korban syukur kita, ada beberapa pengumuman yang saya akan sampaikan. Yang pertama, jika Bapak Ibu rindu belajar tentang Alkitab, Bapak Ibu bisa belajar lewat YouTube channel Indra Sigarlaki. Di sana ada banyak pelajaran Alkitab ya. Jadi di YouTube channel Indra Sigarlaki. Yang kedua, tentunya setiap hari Rabu kami mengundang Bapak Ibu untuk kita bersama-sama dalam ibadah keluarga
Kita memuji menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kita berdoa syafaat ya untuk bangsa negara. Bahkan kita berdoa buat saudara-saudara kita yang sakit, yang lemah. Kita berdoa bersama-sama. Dan seperti biasa juga setiap Kamis kita ada live streaming di YouTube Glow Cibubur, pujian, penyembahan dan doa, praise, worship and prayer setiap jam 8 waktu Indonesia Barat. Baik Bapak Ibu, ya kita boleh bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Dan ibadah minggu depan di awal bulan 1 Agustus 2021, ini juga akan disertai dengan perjamuan kudus. Nah Bapak Ibu, karena kita belum dapat kabar dari pemerintah tentang PPKM darurat ini, tentunya di minggu depan kita masih ibadah di rumah saja ya, cara online. Tapi Bapak Ibu jangan lupa karena awal bulan siapkan roti dan anggur atau minuman berwarna untuk kita sama-sama perjamuan kudus. Dan tema minggu depan masih dalam akhir zaman. Jadi itu sesi yang terakhir dari serial khotbah akhir zaman tentang penghakiman ya. Hukuman, tentang hukuman terakhir ya, tentang hukuman. Baik, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan bisa lewat transfer BCA di nomor 740 1488 999. Ya lewat mobile banking Bapak Ibu, BCA Mobile, BNI Mobile Banking, di Mandiri Livin, BRI, OVO, Dana, GoPay, Link Aja, dan aplikasi finance lainnya. Bapak Ibu bisa transfer. Saya bacakan firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Baik Bapak Ibu, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan berkat Tuhan dalam hidup kami. Tak habis-habisnya Tuhan nyatakan itu dalam hidup kami. Dan saatnya Tuhan kami mau mengucap syukur buat segala apa yang Tuhan sudah nyatakan. Dengan memberikan korban syukur kami memberi yang terbaik, kami memberi dengan hati yang tulus, kami memberi dengan hati penuh sukacita karena kami mengasihi Tuhan. Dan hamba berdoa bagi setiap mereka yang memberi karena mengasihi Tuhan, biarlah Tuhan yang membalaskan berlipat kali ganda, sehingga mereka tidak kekurangan, melainkan mereka hidup dalam kelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi yang terbaik. Haleluya. Amin. Sambil Bapak Ibu mempersiapkan, membuka handphonenya, mentransfer persembahan Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan. Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku.
bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk di ibadah di akhir bulan ini ya Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami mau satukan hati kami, bersyafaat kepada Tuhan, berdoa memohon belas kasihan Tuhan buat bangsa dan negara kami. Tuhan pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Di tengah COVID-19 ini ya Tuhan yang melanda begitu banyak masyarakat Indonesia. Tuhan tolong sehingga paparan COVID ini ya Tuhan boleh cepat teratasi ya Tuhan. Sembuhkan mereka yang terpapar di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong pemerintah kami, tolong setiap aparat ya Tuhan. Sehingga penanganan ini ya Tuhan boleh berjalan dengan baik. Bahkan proses vaksinasi juga boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati para nakes, Tuhan berkati para aparat, Tuhan berkati pemimpin kami, Tuhan berkati presiden kami, Tuhan berkati pemimpin daerah kami, Tuhan berkati semuanya Tuhan. Mereka yang terus berjuangnya Tuhan untuk penanganan COVID-19, Tuhan berkati. Bahkan kesempatan ini juga hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan. Mereka yang kekurangan Tuhan cukupkan, mereka yang sakit, yang lemah Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan kelegaan, Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka ya Tuhan yang hari-hari ini sedang dalam kebingungan, hari-hari ini dalam ketakutan, biarlah Roh Kudus menolong, menjaba, menghibur, memberikan pengharapan, memberikan kedamaian bagi setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa buat Glow Fellowship Center di mana-mana tempat, baik di pusat, cabang-cabang, bahkan di negara-negara manapun. Tuhan berkati gereja-Mu ya Tuhan, menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Berkati senior pastor kami Bapak Pendeta Gilbert Lemoindong bersama istri, anak-anak, anak mantu, cucu-cucu dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan senantiasa urapi hamba-Mu ini sehingga di dalam pelayanannya banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Glow Cibubur, pakai gereja Glow Cibubur untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat sekalian, jadilah jemaat yang penuh sukacita, hidup dalam kasih dan kebenaran. Jika kau siap katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang tidak saling menghakimi dan menjelekan orang lain. Jika kau siap katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang diberkati dan mengerti kuasa serta otoritas yang ada dalam dirimu. Jika kau siap katakan amin. Jadilah engkau jemaatnya dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupmu hanya untuk melayani Tuhan. Jika kau siap katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang senang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika kau siap katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika kau siap katakan amin. Dan jadilah engkau jemaat yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Jika kau siap katakan amin. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati kau dan melindungi engkau. Tuhan yang selalu menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan yang selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah yang melimpah itu, cinta kasih yang agung serta keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, penyertaan, hikmat, bahkan pengurapan yang selalu baru daripada Roh Kudus. Biarlah itu memberkatimu, memberkati keluargamu, memberkati anak-anakmu, memberkati studimu, memberkati pelayananmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati usahamu, memberkati kesehatanmu, bahkan memberkati masa depanmu. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita semua sebagai hamba-hambanya yang tetap taat dan setia kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang telah menerima berkat-Nya dengan ucapan syukur sama-sama katakan amin. Haleluya, Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang.
Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.